Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada sehat semuanya, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali dengan Bapak ya, pada mata pelajaran kimia dalam moda zoom atau jarak jauh. Gimana menurut kalian? Enak tatap muka apa enak jarak jauh? Enak tetap muka. Tetap muka, Pak. Dua-duanya enak. Ya jadi kombinasi saja ya. Kemudian Bapak ingatkan dulu sebelum kita pembelajaran kita dimulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Bapak ingatkan lagi, silahkan kalian mengisi absennya seperti biasa. Sampai nanti pas kuota habis ternyata belum mengabsen. Itu diutamakan absen. Ya. Hari ini kalau Bapak lihat ini sudah ada 130 partisipan. Dan nanti yang lainnya bisa menyusul dari kelas IPA 1 sampai 7. Berarti 36 dikali 7 itu harusnya ada sekitar 200. Baik anak-anakku sekalian, ini untuk pertemuan kali ini ada dua hal yang perlu Bapak kemukakan. Yang pertama, pembahasan beberapa soal LKPD 4 yang kalau menurut Bapak pengerjaannya masih kurang meyakinkan. Walaupun di antara kalian yang mengirimkan jawaban-jawaban itu sudah banyak yang benar. Tapi ada beberapa poin yang harus Bapak sampaikan pada kalian. Waktu di tatap muka itu tidak muncul gitu ya. Belum sempat dijelaskan. Nah, ini pun kalau dirasakan perlu dibahas. Kalau tidak misalkan Pak sudah lewat saja, nggak apa-apa, kita langsung lewat. Yang kedua yaitu tentang sistem periodik unsur. Ya, sistem periodik unsur nanti sejarahnya kita bahas sekilas saja. Kemudian nanti langsung kepada fokusnya itu sistem periodik unsur yang paling terkini. Baik, yang Bapak lihat dari soal yang belum kalian kuasai dengan baik itu diantaranya ini, soal nomor 27, nomor 28. Ada yang tahu kira-kira jawabannya apa atau kenapa seperti itu? Baik, kita diskusi saja bersama-sama. Dalam atom krom yang bernomor atom 24, terdapat elektron tidak berpasangan sebanyak berapa buah? Ini mungkin kita belum didiskusikan di kelas. Kan? Nah, atom krom itu nomor atomnya 24, jadi ini belum berbentuk ion. Maka kalian tulis dulu konfigurasi elektron. Ya. Nah, caranya dengan cara langsung penyingkat. 24 itu dengan cara memanfaatkan apa kemarin itu? Memanfaatkan nomor atom gas mulia. Ya, gitu kan ya. 24 dekatnya kemana? Kan nomor atom gas mulia itu 2, 10, 18, 36 kan gitu dan seterusnya. Berarti ini dekat ke nomor atom yang 18. 18 itu milik siapa? 18. Nah, 18. Wah, pintar sekali. Milik argon. Ya. Nah, ini 24 itu 24 dikurangi 18. Ini dapat berapa? Nah. Dapat gitu ya. Nah, di sini tentu ini nanti yang akan diisi adalah 3. Yang diisi ini adalah 3D dan 4S. 4S. Maaf. Ini begini ya. 4S ini isi dulu. 4S. Isi dulu nah, ini 4S2 ya. Yang ini berarti 6, sisanya tinggal berapa? Ini 4S2 ya. Ini 4S2. Sisanya berapa? 6 kurang 2, 3D, 6, 4. Nah, ada beberapa aturan, bukan aturan ya, ini memang faktanya. Kondisi seperti ini disebut ini kondisinya ini kurang stabil ini. Kurang stabil. Konfigurasi atom yang stabil itu kalau dia penuh, syaratnya ada 2 ya. Orbital itu harus penuh atau setengah penuh. Itu baru kondisi yang stabil. Maksudnya apa, Pak? Ini kan D itu kalau penuhnya itu kan ada 10 elektron. Ini 4, jadi ini nanggung. Tapi kalau S, ini sudah full penuh. Nah, ini kurang stabilnya itu yang ini, yang 3D-nya itu nanggung. Gitu kan ya. Oleh karena itu, ini konfigurasi yang paling stabil. Ini konfigurasi paling stabil ini. AR. Nah, salah satu atom dari 4S ini pindah ke sini 1. Ya, berarti jadi AR 3D5 4S
satu gitu. Ini setengah penuh. Pak, maksudnya apa sih itu kok setengah penuh? Jadi kalau D itu kan ada 5 orbital ya. Bapak tuliskan dulu sini ada 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang 4S-nya. Ini 4S-nya. Bapak tulis dulu. Ini yang 3D, ini yang 4S. Ini diisi dulu. Aturannya itu ini diisi dulu oleh 1 elektron semuanya. Sebelum berpasangan itu diisi dulu oleh 1 elektron. Ini kondisi yang paling stabil itu seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, kondisi inilah kondisi konfigurasi elektron dari krom ini seperti ini yang paling stabil. Ini stabil. Jadi oleh karena itu ada berapa yang belum berpasangan ya ini tinggal dihitung saja kan. Mestinya ini nanti ada yang ke bawahnya, yang spin ke bawahnya. Tinggal hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini jawabannya adalah ada 6 elektron yang belum berpasangan. Paham? Paham? Ya. Ya, jadi itu. Jadi berdasarkan aturan Hawking gitu kan ya. Jadi kondisi stabil itu yaitu kalau elektron itu diisi dulu penuh atau setengah penuh. Jadi kalau misalkan 3D4 ya ini harus diisi dulu satu-satu, tidak boleh langsung 2. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, cukup ya? Baik. Sekarang masuk ke nomor 28. Berikut ini adalah deret bilangan kuantum yang dimiliki oleh suatu elektron. Deret bilangan kuantum yang tidak mungkin adalah, oke, baik. Yang A, kalau N-nya 3, ini L-nya mungkin 0 nggak? Tidak. Tidak. Mungkin. L ini kan subunit ya. Kalau N-nya 3, ini N-nya 3, ini N-nya 3. Maka L-nya itu ada 3 kemungkinan. Mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2. Yang 0 ini S, yang 1 ini P, yang P, D. gitu kan? Jadi kalau N3 itu dari 0 sampai 2 ini. 0, 1, 2, 3. Jadi ini mungkin. Kalau L-nya 0, pasti M-nya 0. Tidak boleh lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau spin ya ini perjanjian. Spin boleh ke atas, boleh ke bawah. Boleh min setengah dulu semuanya boleh. Boleh plus setengah dulu boleh. Ya ini yang ini mungkin. Yang ini mungkin. Ya. Sekarang yang kedua. Kalau N-nya 3, L-nya mungkin 1 nggak? Mungkin. Mungkin. Ya. M-nya. Mungkin. Kalau L-nya 1, M-nya plus 1 mungkin nggak? Mungkin. Karena harga L itu mulai dari minus L sampai dengan plus L. Nah, kalau di sini L-nya lebih dari 1, atau lebih dari 1, lebih dari plus 1 ini tidak mungkin. Ya. Nah, kalau untuk S ini jangan diperhatikan. S itu boleh plus setengah, boleh min setengah. Karena harga S itu merupakan perjanjian. Boleh yang ke atas itu plus setengah, yang ke bawah min setengah, atau dibalikan boleh. Asal yang penting konsisten. Kalau yang pertama itu positif semuanya. Kira-kira kenapa seperti itu? Kira-kira kenapa seperti itu? Yang spin itu, kok Pak bebas? Boleh plus dulu, boleh min dulu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Cari jawabannya ya. Di YouTube ada biasanya. Baik. Yang ini mungkin. Yang diminta ini yang tidak mungkin. Ya, yang tidak mungkin. Yang diminta adalah yang tidak mungkin. Nah, sekarang kalau N-nya 3, L-nya 1 mungkin ya. M-nya 2 plus 2 mungkin nggak? Tidak mungkin. Tidak. Karena harga L itu paling kecilnya min L, paling besarnya plus L. Ini kelebihan. Aduh, ini siapa nih yang masih repot? Ini tolong di-unmute. Kalau tidak berkepentingan di-unmute ya, coba belajar. Biar nanti yang lainnya jelas. Ini jadi plus 2 kan, ini kan jadi plus 2 ini tidak mungkin. Tidak mungkin dimiliki oleh suatu deret bilangan kuantum seperti ini. Karena L-nya itu maksimumnya ini plus 1. L-nya itu ya maksimumnya plus 1, minimumnya ini min 1 ya. Nah, L sama dengan 0 ini masih mungkin kan. Jadi yang tidak mungkin adalah yang C. Ini yang benar. Itu ya. Ya. Nah, kalau yang lainnya ini pasti mungkin. Ini lihat aja L-nya 2, M-nya min 1 kan mungkin. Ya. L-nya 2, M-nya plus 2 kan mungkin. Ya. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini, yang spin ini nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Yang spin seperti itu ini nggak usah diperhatikan. Biasanya di antara N, L, dan M. Paham ya? Bisa ya? Good, bagus. Ya. Lanjut. Sekarang kita lanjut kepada yang nomor berikutnya, yaitu konfigurasi suatu elektron. Ya, konfigurasi suatu elektron
Ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, dan 4s2. Bilangan oksidasi tertinggi yang dapat dimiliki oleh unsur tersebut itu adalah apa? Kemarin ini sempat banyak yang bertanya ya. Jadi bilangan oksidasi itu nanti kita akan pelajari secara khusus di semester 2 ada sebetulnya. Bilangan oksidasi itu merupakan muatan yang dimiliki oleh suatu atom ya. Nah, jadi misalkan ada suatu ion Fe 2 positif. Nah, ini bilognya atau bilangan oksidasinya ini sama dengan +2. Nanti diajarin lagi lah. Atau misalkan kalian punya bilangan oksigen 2 negatif. Nah, maka ini bilog dari O ini sama dengan negatif 2. Negatif Ini 2. muatannya begitu. Nanti ada dari min sampai plus gitu ya. Ada. Nanti kita bahas di semester 2. Nah, tetapi di sini Pak, kalau yang ini kenapa kok saya belum diajarin bilog tapi sudah ditanyain. Nah, caranya gimana? Kan seperti tadi, kita ringkas nomor atom bilangan konfigurasi elektron ini kita ringkas lagi. Ini kan 2 tambah 2 tambah 6, ini 10, 18, kemudian 2 tambah ini 23 ya. Nah, 23 berarti kita ringkas dengan menggunakan nomor atom gas mulia kan ya, dekatnya AR gitu kan ya. AR, terus ujungnya 3D3, 4S2. Ya. Nah, nomor atom ini akan unsur ini akan memiliki bilangan oksidasi tertinggi apabila semua elektron valensi yang ini dan yang ini dilepas semua. Ada berapa? 5. Ada 5. Karena dilepas 5 berarti kan kekurangan elektron, maka bilangan oksidasi tertingginya itu adalah pintar. Nah, ini positif. Gitu. Itu caranya ya. Yang ini mah sudah nyaman, yang AR mah sudah stabil, nggak usah diorek-orek lagi. Yang penting yang akhirnya ini. Yang akhirnya ini. Akhirnya berapa? Kalau misalkan di sini ada 5 ya 5, kalau ada 4 ya 4 dan seterusnya. Jelas ya? Jelas. Oke. Baik, lanjut. Nih, ini juga sama. Jika nomor atom NN25 konfigurasi elektron yang benar untuk ion Mn4+ adalah, nah 25 juga masih dekat kepada apa? Kepada argon ya. Nah, ini harus terbiasa. Ya, 25 kan dengan argon. Berarti 25 ini argon itu berapa? Dekat ke AR kan. AR. Makanya ini harus hafal di sekarang. AR itu berapa kemarin tuh? 18 ya? Nah, berarti 25 dikurangi 18. Berapa, Nak? 7. Pintar, 7. Begitu ya. Nah, ini tulis dulu. Gak apa-apa. Ini berdasarkan nomor kulit aja Bapak tulisnya. 3D dan 4S2, 3D3. Nah, ini di sini 2 gitu kan ya. Nah, ini yang normalnya di sini 5 kan begitu? Ya gitu ya. Nah, setelah itu pengennya ini Mn-nya 4 positif. Berarti berapa elektron yang sudah dilepas? 4. 4. Nah, elektron yang pertama kali dilepas itu elektron yang terdapat pada kulit terluar. 4S. Ya. 3D dengan 4 kan ini 4 lebih luar. Ini kulit keempat kan. Berarti dari sini diambil 2, ini 2 elektron. Dari sini diambil 2. 2 elektron lagi. Berarti ini sisa 3. Berarti ini gini, AR jadi 3D 3 4S 0. Atau Pak kalau ini nggak ada dibalik nggak apa-apa. Mau nulisnya dibalik juga nggak, misalkan jadi 4S2 3D3 ini juga benar. Ini dengan ini sama aja. Kalau ini berdasarkan ini 4S0 ya. Ini kalau ini didasarkan pada tingkat energinya ya, ini tingkat energi. Kalau yang ini berdasarkan apa? Nomor kulit ya. Nah, manfaat nomor kulit ini ya ini untuk menentukan kalau dia itu mengion, maka elektron yang dilepasnya itu yang paling terluar dulu ya. Anda bisa bayangin kan lintasan keempat ya, berarti lintasan keempat dulu lah yang keluarkan dulu kan, yang paling luar dikeluarkan. Ini jawabannya apa, Nak? C. Jawabannya apa? Ya, bentar. Ini jawabannya C, begitu. Biar ngerti. Nanti ada. Masih ada. Nah, ini nomor atom Fe26, jumlah elektron tidak berpasangan terdapat pada ion Fe3+. Nah, sama ya dengan tadi ya ini. Ya. Ini sama ya, nggak perlu dibahas. Jadi tinggal pakai AR lagi kan gitu. AR kan 26 dikurangi 18 berapa, Nak? 8. 8 ya. 26 kurang 18 8 ya betul ya. Ya. Ini Fe-nya 3+. Fe3+ ya. Jadi Fe3+ itu AR. Jadi ini apa? 8 itu 3D kemudian 4S. 4S berapa di sini? 2. Sisanya apa? Sisanya berapa? Berapa? 6. 6. Sisanya 6 kan begitu ya?
Kelarin berapa? Dikelarin 3. 3. Berarti dari sini 2. Dari Dari sini 1 ya. 3D6. Sorry. Ini 3D6. Berarti sini 1. Berarti ini dari sini 1 dikurangi 1. Jadi apa? Jadi 5, Pak. Nah, AR 3D 5. Setelah itu ya tinggal 3D itu kan 5 kotak, 5 Orbit. 1, 2, 3, 4 kan gitu. Ada 5. Nih harusnya satu-satu dulu nih gini. Nah, jadi berapa yang belum berpasangan? 5. 5. Bisa ya? Bisa? Kira-kira? Bisa. Masih rada pusing. Masih rada pusing. Ini dibuka aja, ininya orbitalnya tinggal dibuka. Dah. Baik, itu saja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh di konsultasi. Silakan aja, jangan ragu-ragu. Jadi kalau yang bertanya itu bukan berarti dia itu tidak bisa, bukan, mungkin kurang jelas gitu kan, boleh-boleh saja. Bukan berarti apa ya namanya itu. Punten kalau Bapak bahasanya kurang bagus, bukan berarti bodoh, bukan. Ya. Tidak apa-apa, jangan malu-malu ya. Baik. Kita langsung pada bahasan berikutnya. Ini ditugaskan ya di buku catatan gitu kan ya. Tapi ya udah kita bahas sekilas saja ya tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur itu ya berkembang. Ini disesuaikan dengan jumlah unsur-unsur yang ditemukan pada saat itu. Jadi kalau menemukan unsur itu tidak gampang ya. Nah, bayangkan aja nih. Ini yang pertama itu triad Dobereiner. Dobereiner itu ini tahun 1829. Seingat saya di Indonesia itu perang di Penogoro itu tahun 1825, ya enggak? Iya. Jadi di urang maker perang di ditu mah geus neliti nu kararieu gitu, sejarah rauh gitu kan. Ya jadi begitu. Sekarang juga kurang lebih seperti itu lahnya. Jadi kita banyak ketertinggalannya. Ya. Nah, namanya triad. Dari triad itu dari 3. Jadi triad ini mengelompokkan unsur-unsur itu berdasarkan nomor masanya. Ya, jadi ini dasar pengelompokannya ini, kenaikan massa atom. Dikelompokkan, ternyata dia menemukan ada setiap 3 atom kalau dikelompokkan, maka berdasarkan nomor massanya itu, maka nomor massa atau massa atom yang tengah-tengahnya kan 1, 2, 3 gitu kan ya. Itu sifat-sifatnya dan massanya itu merupakan rata-rata dari nomor atom yang pertama dan ketiga begitu. Itu teorinya seperti itu ya. Jadi jika unsur-unsur itu disusun dalam bentuk triad itu 3-3. Nah, maka nanti massa atom maupun sifat-sifatnya, sifat-sifat unsur yang di tengah, yang keduanya merupakan rata-ratanya ya. Jadi merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Jadi kalau contohnya ini, nih Cl, Br dan I ya. Cl, Br dan I ini dulu itu Cl ini nomor atomnya 35,5 ditambah 127, kemudian dibagi 2, jadi 81,25 ya. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya ini, yang Cl ini yang nomor unsur pertama itu gas, ini yang unsur ketiganya padat. Berarti di antara gas dan padat itu adalah cair. Ya itu seperti itu. Ini triad, kata triad ya seperti itu. Oh, berarti begini cara pengelompokannya. Nah, karena triad ini merupakan orang pertama kali yang memikirkan bagaimana supaya unsur ini dikelompokkan dengan baik, maka itulah keunggulan dari triad gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kan kalau misalkan unsur-unsur itu tidak kita kelompokkan, maka apa jadinya? Unsur yang banyak itu sampai sekarang baru sampai 113. Jadi berserakan di mana-mana tidak ada artinya gitu kan ya. Tapi kalau disusun dengan baik nanti akan ada artinya, punya manfaatnya, baik sifat-sifat kimianya maupun sifat-sifat fisikanya seperti itu. Ya. Baik, paham ya ini ya untuk triad seperti ini. Nah, ini untuk triad-triad yang lainnya. Triad pertama ini, triad kedua ini, triad ketiga ini, triad keempat ini, triad kelima ini. Jadi si massa unsur yang kedua ini, yang kedua nih, yang di tengah-tengah ini merupakan massa unsur yang pertama dengan yang kedua dibagi 2 seperti ini. Nah, kalau diperhatikan di sini, kalau Anda perhatikan dengan sistem periodik sekarang, triad 1 ini sudah benar ya, ada dalam satu kelompok. Litium, natrium, kalium ya. Nah, perhatikan aja, itu keunggulannya. Ini juga sama. Cl, Bri itu ada dalam satu golongan sekarang yang modern ini ada satu golongan yang sama. Ca juga sama, ada dalam satu golongan yang sama. Tapi waktu itu baru mencoba-coba, ya wajar saja. Tapi yang jelas ini Dobereiner itu merupakan pembuka orang untuk meneliti lagi bagaimana cara mengelompokkan unsur-unsur. Nah, waktu itu ya unsurnya hanya terbatas saja yang ditemukan. Yang kedua adalah teori oktat Newland. Ini dikemukakan oleh A.R. Newland pada tahun 1864. Anda bayangkan ini 1829 ke 1864 berapa tahun? 64 dikurang 29. Nah,
29 berarti sekitar 35 tahun ya baru ditemukan. Ya begitu Iya. orang itu baru ditemukan. Ya karena ini tentu saja ini ditemukan unsur-unsur baru yang mungkin dimasukkan ke dalam triad tidak masuk ya. Dasar pengelompokannya sama, masih kenaikan massa atom relatif ya. Cuma Newland ini Sifat unsur. kelebihan Newland ini merupakan salah seorang ilmuwan yang juga dia pandai bermain musik ya. Maka di sini Iya. disusunnya itu berdasarkan oktav. Satu oktav boleh nanti katanya sama guru seninya, satu oktav itu 8 tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do. Heeh. Jadi karena dia dasarnya memiliki memiliki basic di musik, dia berpikir, wah jangan-jangan ini unsur-unsur itu juga mengikuti musik gitu ya, tangga nadanya itu. Maka dinamakan sistem oktav. Oktav itu satu tangga nada, ya. Seingat Bapak begitu. Nah ini unsurnya lebih banyak lagi. Makanya sini lihat do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Jadi kata oktav itu unsur nomor 1 itu akan memiliki sama sifatnya dengan unsur yang nomor ke-9, ke-8 satu ya. Satu kan si, do lagi. Dan Li dengan A. Ini satu unsur satu golongan juga ya. Nah ini baru segini dulu itu unsurnya yang diketemukannya itu. Makanya ada beberapa unsur yang tidak diberi nama. Ini Dimo, Ro, Ru ini nggak tahu apa unsur apa waktu itu belum dikasih nama nantinya. Nah ini juga banyak kelemahannya. Ya, tentu saja ya ini karena keterbatasan mereka para ilmuwan pada saat itu meneliti tentang sifat-sifat unsurnya. Ya. Baik. Setelah itu diteliti lagi sama Mendeleev ya. Mendeleev ini nah, kalau Mendeleev di sini sama masih dasar pengelompokannya itu ini orang Rusia ya, ini orang Rusia ini. Ini dasarnya itu berdasarkan pada kenaikan massa atom dan dibarengi dengan kemiripan sifatnya. Jadi tidak hanya kenaikan massanya juga tapi kemiripan sifatnya. Jadi jangan sampai dalam satu golongan itu ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas gitu sekaligus ya. Tapi ya disesuaikan dengan sifat-sifat. Ini orangnya seperti ini ya. Anda bisa lihat. Kalau kalau seperti ini kayak ini orang Rusia. Kira-kira ini seorang ateis atau juga ini seorang Yahudi gitu, ya. Baik ya. Ini dia nih. Nah, kelebihan dari Mendeleev ini sudah hampir mendekati kepada sistem periodik unsur. Dia mengenal perioda dan golongan. Kalau kemarin-kemarinnya kan nggak ada golongan perioda. Kalau di Mendeleev sudah mulai ya karena di sini memang sudah ditemukan unsur lebih banyak lagi. Kemudian juga Mendeleev berani memberikan ruang. Ini kosong, ini ada beberapa golongan yang masih kosong ya. Jadi ini diperkirakan suatu saat nanti akan ditemukan unsur baru yang sifat-sifatnya mungkin menempati di golongan 1 ini ada periodanya itu ada sekitar 12 perioda. Golongannya ada 8 golongan. Nah, ini ya, terus ditemukannya. Ini juga masih amburadul lah, masih belum bisa memahami dengan baik dengan ini. Jadi ada beberapa sifat kalau ini dilanjutkan ada yang tidak cocok dengan apa yang digagaskan oleh Mendeleev. Masih ada kelemahan-kelemahan ya. Nah, setelah itu barulah pada zaman-zaman berikutnya sesuai dengan hasil-hasil penemuan para ilmuwan dibentuklah sistem periodik modern. Nah, ini yang paling terakhir ya. Ini yang paling terkini ya. Ini yang pertama kali memulainya itu yaitu Moseley. Ya, Moseley. Ini sudah tahun 1900-an. Nah, kalau yang tadi kan 1800-an. Mulai diteliti. Nah, ini dasar pengelompokannya pun berbeda. Kalau tadi sebelum-sebelumnya dasar pengelompokannya itu kenaikan nomor massa, kenaikan massa A. Tapi di sini sudah mulai ditemukan bahwa yang menentukan sifat-sifat atom itu adalah kenaikan daripada nomor A atau nomor atom itu mencerminkan apa? Ayo Bapak tanya. Nomor Jumlah atom. proton. Wah, pintar sekali. Siapa ini namanya? Siapa namanya? Siapa namanya, Bapak? Hah? Tiara apa dari kelas 10 MIPA 2. Tiara 10 MIPA 2. Ya, jadi ternyata sifat-sifat unsur itu akan secara berulang, makanya disebut periodik. Dasarnya itu adalah kenaikan nomor atom. Ya, nomor atom itu ini, nomor 1 kan, nomor 2, terus nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 sampai seterusnya sampai saat ini baru sampai di nomor 111. Ini sudah sampai ke nomor 113 dan 114.
Bapak kasih tugas buat kalian dicari dicari di referensi. Kenapa mulai 112 sampai 118 namanya itu begini, UUB, UUT, UU, UUS tuh ada ya. UUO. Nah, gitu kan ya. Nah, ini coba ini kenapa kok begini yang ini. Yang lainnya kan ada. Ini. Nama unsur itu kadang diambil dari nama tempat, kadang diambil dari nama ilmuwan, tapi kadang juga diambil dari nama-nama Yunani dulu juga ada seperti itu. Ini keterangannya tentu saja ini kalian sudah punya ya. Nomor atomnya, ini titik titiknya, ini titik lelehnya, ini massa atomnya, ini massa atom relatifnya, ini bilangan oksidasinya, ini lambangnya, ini struktur elektronnya atau konfigurasi elektron. Dan ini baik. Jadi ini yang terkini, Jadi kalau kita lihat di sini dalam sistem periodik unsur itu terdiri dari 7 perioda, ya. Dan golongannya kalau dari kiri ke kanan ini ada 18 golongan. Ini ada 2 sistem yang dipakai, ada yang dimulai dari dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini sampai 18. Ada juga yang kalau itu sistemnya sistem IUPAC atau sistem internasional. Tetapi kalau menggunakan sistem Amerika, nah itu biasanya dibagi menjadi kelompok besar lagi, yaitu kelompok A dan kelompok B, begitu. Ya, kelompok A itu dinamakan kelompok unsur utama atau representatif. Sementara kelompok B itu dimasukkan ke dalam kelompok transisi, gitu ya. Nah ini, dua-duanya benar, mau sistem Amerika boleh, mau sistem internasional boleh. Jadi ke 1A itu sama dengan kelompok 1. Ya. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kalau sistem internasional, dari sini ke sini itu ada 18 golongan. Periodenya sama, periode 1, periode 2, periode 3. Jadi dari sini ke sini 1 periode, dari sini ke sini 1 periode kedua, dari sini ke sini ini periode ketiga, dari sini dari K sampai KR itu ke keempat, ini periode kelima, ini periode keenam, dari atas ke bawah ini golongan 1A, ini golongan 2A, ini golongan 3A sini, ini golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, golongan 8A. Yang ini golongan 1B-nya di sini, 2B-nya di sini, 3B-nya di sini. Kok Pak bisa ngacak seperti itu? Nanti kita jelaskan ya. Jadi ini secara umum seperti ini. Yang pertama, dasar pengelompokannya adalah kenaikan nomor atom. Yang kedua, terdiri dari 7 periode dan 18 golongan. Atau ada 2 golongan, golongan A dan golongan B. Paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Halo? Tidak ada? Baik, ya. Nah, jadi di dalam sistem periodik ini nanti ditemukan berbagai macam sifat-sifat dari unsur tadi. Baik. Termasuk warna-warnanya. Warna kuning ini menunjukkan untuk golongan gas. Warna biru ini untuk padat. Warna merah muda ini untuk cair. Sementara warna hijau ini untuk unsur buatan. Jadi ini hasil dibuat. Ya, seperti ini juga. Nah ini kalau masalah warna ini tidak mengikat ya. Yang penting dikasih keterangan biru apa, orange apa, merah aja, apa, hijau aja. Yang jelas kita cari informasi. Baik. Kalau tidak keterangan kita langsung bedah semuanya. Nah, karena kita menggunakan sistem periodik unsur modern. Bagian-bagian dari sistem periodik modern. Yang pertama ada tersusun dari periode dan golongan. Yang pertama ada periode dulu aja deh. Periode tadi sudah Bapak jelaskan. Ini periode itu ditentukan berdasarkan oleh nomor kulit paling besar atau paling tinggi ya. Jadi ini periode pertama, berarti ini kulit tertingginya adalah kulit 1. Periode kedua, berarti tertingginya adalah kulit 2. Periode ketiga, berarti kulit tertingginya adalah kulit ketiga. Contoh begini, nih, yang ini boron itu termasuk pada periode kedua, karena kan ini S1 ini yang ini kulit pertama, ini kulit kedua, ya. Ini juga kulit kedua. Di sini kulit tertingginya adalah 2, maka ada di periode kedua. Nih, boron ada di sini. Nah, Nah ini ya boron nih ada di periode pertama. Ini periode pertama. Fosfor ini nomor kulitnya yang tertinggi 3 nih, yang 3S2 dan 3P3. Ini 3. Fosfor ini ada di sini. Nih, ada di periode ketiga. Tarik aja di sini. Set. Tuh, ada di sini. Dari periode ketiga. Mangan, Mn ini tertingginya ada di ini. Nomor kulitnya yang tertinggi 4. Berarti ada di periode keempat. Cari periode keempat. Set. Tuh, ada di sini. Ya. Kemudian brom ini tertingginya sama ini periode keempat, karena ini nomor kulit tertingginya 4. Ya, ini 4, ini 4. Cari Br di sini dari periode keempat. Tuh, ada di sini. Nih, seperti ini.
Cara bacanya seperti itu. Itu perioda. Jadi sampai saat ini baru ada 7 perioda. Makanya kemarin waktu Bapak jelasin tentang diagram tingkat energi itu sampai kulit ke-7 kan. Nah, karena ya unsurnya baru sampai perioda ke-7 kulit yang lanjut. Yang kedua ada golongan. Tadi sudah Bapak katakan unsurnya itu ada 2 macam. Ada unsur golongan utama atau golongan representatif ya. Ini unsur golongan utama ini yaitu unsur-unsur yang mengisi elektron valensinya berakhir di subkulit S dan P ya. Aturan penomorannya seperti ini. Nomor golongan itu sama dengan jumlah elektron valensinya. Kemudian kalau untuk sistem Amerika biasanya dibubuhi oleh tanda A ya. Jadi 1A, 2A. Nah, untuk nomor golongan itu biasanya menggunakan angka Romawi, bukan angka Arab ya, tapi angka Romawi. Contohnya seperti ini ya. 1S2, 2S1. Nah, ini kulit terakhirnya 2S1. Karena 2S1, S1S2 tidak dimasukkan. Ini berada di golongan 1. Nah, golongan 1 atau kalau pakai sistem Amerika ini golongan 1A. Ya, begitu. Nah, kita buka. Lithium, ini ada di sini. Ini ada di golongan 1A. Ya. Beririum, elektron valensinya ada di sini. 2S2. Nah, ini ada 2. Ya. Ada 2. Berarti ini golongan 2A. 2A. Berarti golongan 2A. Beririum. Boron. Boron, nah kalau boron ini elektron valensinya di sini. 2S2, 2P1. 2 ditambah 1. 3. 3. Ya, 3. Ini 3-nya masuk 3A. Ini 3A di sini. 3. Oh. Nih, kan ada nih 3A. Atau juga kalau sistem internasional ada golongan 13. Ya, gitu caranya. Ya. Nah, ini jadi untuk golongan representatif ini yang A ini di sini. Ya. Ini mengisi berakhir di subkulit S, yang ini. Sampai dengan ini. Nah, ini. Jadi 1A, 2A, nah langsung ke sini. Jadi ini dilewat dulu. Ini dilewat dulu. Makanya ini disebut golongan peralihan atau golongan transisi. Ini transisi itu peralihan gitu ya. Transisi peralihan. Nanti kita jelasin. Karbon. Karbon itu 2S2, 2P2. Yang 2S ini tidak masukkan karena ini sudah lengkap. Berarti 2 ditambah 2. 4. 4. Berarti ada di 4A ya. Nah, segolongan dengan segolongan dengan silikon, segolongan dengan germanium, segolongan dengan timah dan seterusnya. Ini satu golongan. Kemudian nitrogen. Nitrogen ini 2S2, 2P3. Berarti 2 ditambah 3. 5. Nah, oksigen 2S2, 2P4. 2 tambah 4. Oh, ya. Fluor 2S2, 2P5. 7. Neon 2S2, 2P6. 8. Ah, ini berakhir di golongan 8A atau golongan 18 ya. Jadi mudahnya ini untuk golongan 3A 13 jadinya ya, 4A jadi 14 kalau internasional ya. Lanjut. Ada nama-nama khusus untuk golongan representatif ini yang diambil yang sudah umum dikenal. Yang golongan 1A itu sering dinamakan dengan golongan alkali. Ya. Untuk golongan 2A ini namanya alkali tanah. Untuk golongan 3A ini namanya golongan boron. Karena yang di atasnya itu atom boron ini. Di atasnya itu boron nih, boron. Yang golongan 3A ya. Nah, golongan 4A yang di atasnya karena karbon, maka ini karbon. Golongan karbon. 5A ini atasnya nitrogen. Golongan 6A ini golongan oksigen. Ada kalanya ini oksigen ini sering ada beberapa yang menyebutnya itu ini golongan kalkogen. Nah, suka juga ya, jangan sampai nanti kalian tidak paham. Ada sering juga disebut kalkogen. Nah, boleh seperti itu. Golongan 7A namanya golongan halogen, golongan 8A golongan namanya gas mulia. Kenapa seperti itu? Nanti ini akan dibahas di kelas 12. Akan dibahas pergolongan-pergolongannya itu. Nah, untuk rumus elektron terluarnya ini NS1, ini NS2, ini NS2NP1, ini NS2NP2, terus saja nih sampai selesai. Nah, kalau ini sama dengan nomor atom gas mulia ditambah 1. Ini untuk meringkas. Ini juga sama, ini nomor atom gas mulia ditambah 2. Misalkan kalsium itu kan nomor 20 sama dengan 18 ditambah 2. Berarti ada di golongan 2. Ini 1A, 2A. Nah, ini kalau yang ini golongan 3A, ini nomor atom gas mulia dikurangi 5. Maksudnya begitu. GM itu adalah nomor atom gas mulia. Nah, Bapak sarankan pada kalian kalau kalian ingin menguasai kimia dengan baik dari mulai sekarang kuasai sistem periodik, terutama yang nomor gas mulia itu nomornya aja diingat ya. Itu bakal pandai nantinya ke sana. Baik, ya. Nah, ini
Ini ada beberapa pengecualian ya. Ini hidrogen itu ini dimasukkan golongan 1A karena 1S1 ya. Walaupun di sini kalau golongan 1A itu semuanya logam, tetapi ternyata salah satu unsur yaitu hidrogen mahiwal lah istilahnya itu ya. Itu berbentuk gas ya. Kemudian juga yang kedua ini kekecualiannya itu helium. Helium itu mestinya golongan 8A itu berakhir di nomor kulitnya itu ada 8. Tetapi untuk helium ini karena sifat-sifatnya sama dengan gas mulia, maka helium ini dimasukkan di satu golongannya itu dia stabil ya, tidak mudah bereaksi, walaupun konfigurasinya adalah 1S. Ya. Nah, ini untuk hidrogen dan helium. Lanjut. Yang berikutnya adalah golongan transisi atau peralihan atau juga disebut ini golongan B ya. Kalau di sistem Amerika ini sebenarnya golongan B. Yaitu golongan yang mengisi subkulit D. Jadi aturan penomorannya nomor golongan sama dengan jumlah elektron pada kulit S dan D. Jadi ada nanti S dan D, kemudian nomor golongan dibubuhi oleh huruf D. Nah, ini contoh. Ini adanya di sini nih, golongan transisi itu adanya di sini. Di sini. Jadi ini golongan utama, ini golongan transisi. Ya. Lanjut ya, setelah itu nah, kita coba dulu. Nah, ini dia ya. Nah, ini ya, ini konfigurasinya seperti ini. Jadi ini skandium itu ada di golongan 3B karena ini jumlahkan aja. 3D1 4S2 1 ditambah 2 kan 3. Ya. Nah, kalau sudah masuk D dan S, ini masuknya B. Atau ini kalau sistem internasional golongan 3B gitu ya. Nah, ini SC di sini. Titanium ini 3D2 4S2. 3D2 4S2 2 tambah 2 4. Jadi 4. Ya. Kemudian vanadium 3D3 4S2. Ini 3 tambah 2 di 5. Kemudian krom. 5. Pintar. 3D5 4S1 5 tambah 1 6. Nah, ini krom ada di sini. Ya. Kemudian mangan 3D5 4S2. Ini ada di 7 sini. Ada di sini. Kemudian nah, mulai dari nomor dari Fe kalau beres. Sedapnya. Nah, ini satu lagi. Nah, jadi mulai dari Fe sampai Ni ini ada golongan khusus namanya golongan 8B. Nanti kalau jumlah atom di orbital di subkulit S dan D-nya jumlah itu 9, 10, 11, 12. Golongan 8B. Golongan 8B. Nah, kalau sistem internasional beda-beda ya, itu keunggulan sistem internasional mah. Jadi golongan ini golongan 9, golongan 10, golongan 11, golongan 12. Ini ada dalam golongan khusus namanya golongan 8B. 9 dan 10, maaf ya, 9 dan 10 ya. Jadi tidak hanya 8 ini. 8B itu ada 3. Kalau jumlahnya 8, kemudian tambah 9, kemudian tambah 10. Nah, kalau jumlahnya 11, ini masuknya 1B. Atau kalau internasional ini masuknya golongan 11. Ini kan golongan 11, ini golongan 12. Kalau dalam Amerika, sistem Amerika ini 12. Sedikit lagi ya tanggung ya. Yang berikutnya adalah unsur transisi dalam. Unsur transisi dalam itu kalau elektronnya itu berakhir di subkulit F. Begitu ya. Nah, ini saya langsung aja. Nah, ini di khusus di sini. Kok Pak ini dinamakan transisi dalam? Jadi sebetulnya unsur-unsur ini ada di ini. Ada di unsur lantanium ini. Lantanium ke dalam. Bisa kebayang? Jadi tengah gigit dia. Jadi kalau seperti sorolokan meja. Bapak itu teh jadi nomor 57 sampai 71. 58 dari 58 sampai 71 seperti kalian ngambil sorolokan gitu kan. Sok ayah kan gitunya. Sorolok gitu kan ya. Terus ditutup. Jadi seperti itu, makanya disebut unsur transisi dalam. Atau kadang-kadang disebut golongan itu lantanida karena unsur pertamanya itu adalah lantanium. Ya. Nah, demikian juga yang ini. Yang ini juga namanya aktinida. Ini juga sama. Ini ada dua khusus ini. Makanya disebut golongan transisi dalam. Artinya transisi tapi ada di jero gitu, di dalam gitu. Ya, digambarkan aja seperti sorolokan lah, sorolokan tarik dororot gitu. Tutupkan di dororot. Kan kalau kalau begitukan kan nggak kelihatan, makanya ditulislah di bawah seperti ini karena tidak muat, makanya ditulis di bawah. Dan kadang-kala disebut juga golongan lantanida dan aktinida karena ini dari nama lantanium dan aktinium. Ya, ini sedikit lagi. Nah, jadi kalau Bapak bikin ke blok-blokannya seperti ini. Golongan 1A ini menempati subkulit S, golongan 3A sampai 8
menempati subkulit B atau blok B. Nah, kecuali yang ini satu kecuali untuk Helium. Dan golongan transisi ini menempati grup D, ini blok D. Jadi kalau kalian tinggal di perumahan, ini seperti begitulah, blok S, blok D, blok B, dan seterusnya. Ini dasarnya itu adalah pengisian subkulit. Kira-kira sampai sini, ini waktunya sudah habis. Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak ada nanti dikonsultasi aja ya. Nah, setelah itu sekali lagi hari ini mungkin hari terakhir kalian menyerahkan LKPD yang tepat. Silahkan diserahkan kalau sudah beres pengerjaannya, baik di Google Classroom maupun di WA. Kalau di WA sekali lagi di grup kimia ya, jangan di Japri, nanti nggak keperluan. Ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Cukup? Baik, jangan lupa ngabsen ya. Baik. Iya, Pak. Baik, sampai sini dulu anak-anakku sekalian. Sampai ketemu. Mudah-mudahan nanti minggu depan, 2 minggu ke depan kita bisa bisa tatap muka lagi lah ya. Kan lebih enak ya kalau tatap muka itu ketemu sama teman-temannya, ketemu sama Bapak gitu ya. Baik, itu saja. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.